Dengar ini, Ning Jie sedikit Saya harus mengatakan bahwa kedua wanita ini memiliki imajinasi yang sangat besar. Mereka bekerja sama untuk memerankan adegan ini, tetapi mereka tidak menyangka hasil yang begitu keterlaluan. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini tidak ada yang bisa kita lakukan. Ning Jie menatap Hesi dengan tenang dan berkata dengan lembut. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Hesi tersenyum lembut dan berkata dengan tenang. Kata-katamu saja sudah cukup. Melihat punggung Ning Jie yang tergesa-gesa pergi, Hesi tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan keras. Bersikap baiklah pada si Lu. Ning Jie bahkan tidak menoleh dan berkata. Tahu. Menyaksikan Ning Jie menghilang ke langit, Hesi perlahan berbalik dan melihat rumah kayu kecil tempat dia tinggal untuk waktu yang lama, sedikit keengganan terpancar di matanya. Detik berikutnya, saat dia menyaksikan, kabin itu meledak menjadi api. Hexi pergi. Hanya menyisakan abu seolah dia tidak pernah ada. Dia sangat jernih dalam pikirannya. Perjalanan ini adalah untuk mati. Bab 277 Kematian di Klan Iblis. Hexi meninggalkan sekte Miaoyin dan menuju ke selatan tanpa berhenti sama sekali. Sekitar 1 jam kemudian dia berhenti di depan pegunungan yang berliku-liku. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama di depan gunung. Tetapi akhirnya mengertakkan gigi dan berjalan ke gunung. Pegunungan ini adalah basis suku iblis kali ini. Hexi mengikuti jalan setapak menuju ke dalaman lembah dengan lalu lintas yang lancar sepanjang jalan. Sebagai inkarnasi Kong Huanyi, pemimpin klan iblis, statusnya di klan iblis secara alami sangat tinggi, dan semua iblis sangat menghormatinya. Hexi merasakan napas Kong Huanyi dan berjalan langsung ke titik tertinggi gunung. Saat ini di puncak gunung. Kong Huanyi mengenakan gaun hitam berdiri tenang menghadap kejauhan menghadap pegunungan yang merayap di kakinya. Angin gunung bertiup melewatinya meniup rambut hitam panjangnya. Tidak ada ekspresi di wajahnya, tetapi cahaya di matanya seolah melihat menembus segalanya. Hexi berjalan perlahan menaiki tangga batu ke puncak gunung dan berdiri diam di belakang Kong Huanyi. Dia menatap punggung Kong Huanyi dalam diam. Udara tiba-tiba menjadi sunyi seolah-olah hanya nyanyian burung. Kicauan serangga dan suara detak jantung yang bisa terdengar dan perasaan halus muncul di udara. Setelah waktu yang lama, Kong Huanyi berbicara lebih dulu. Dia masih memunggungi Hexi dan berkata dengan nada dingin. Kamu di sini. Hexi menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Aku datang. Kamu seharusnya tidak datang. Tapi aku sudah di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku akan menerima hukumannya. Setelah mengatakan itu Hexi perlahan menundukkan kepalanya raut wajah kesepian melintas di matanya. Sebagai klon eksternal Kong Huanyi. Ada perbedaan status antara dia dan Kong Huanyi tetapi dia melampaui kewenangannya. Di antara ras iblis, status dan identitas bahkan lebih penting daripada di antara manusia. Kong Huanyi adalah penguasa semua iblis dan raja iblis dari klan iblis statusnya sangat mulia tapi pria yang disukai Kong Huanyi sudah diambil olehnya. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Jadi, dalam perjalanan ini, Hexi bertekad untuk mati. Bukannya dia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri dan menghindari nasib sial ini. Namun pada akhirnya dia tidak melakukannya. Meskipun dia memiliki tubuh dan pikiran yang mandiri, dia tetap menjadi bagian dari Kong Huanyi bagaimanapun juga. Meskipun benua Tianyan sangat luas, di mana dia dapat menemukan tempat untuk tinggal. Klan iblis adalah tujuan akhirnya bagaimanapun juga bahkan jika dia mati, dia harus mati di klan iblis. Jadi, dia kembali. Setelah hening sejenak, Kong Huanyi perlahan berbalik. Mata pintarnya yang bijaksana tertuju pada Hexi. Dan dia berkata ringan. Apakah kau pikir aku akan membunuhmu? Hexi merenung sejenak, lalu mengangguk. Pada saat ini senyum tipis muncul di wajah cantik Kong Huanyi dan senyum ini membuat Hexi sedikit bingung. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu atau menghukummu. Kong Huanyi bergumam. Mendengar ini Hexi berkata dengan tidak percaya. Tapi aku telah membuat kesalahan sebesar itu jika raja tidak menghukumku aku akan merasa ketakutan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu melakukan? Kong Huanyi berjalan perlahan ke sisi Hexi, merapikan rambut hitamnya yang berantakan di belakang telinganya, dan berkata dengan tenang. Meskipun kamu dan aku berasal dari asal yang sama, kamu memiliki tubuh dan pikiran yang mandiri jadi pada dasarnya kamu adalah iblis yang mandiri dan tidak perlu dibatasi olehku dalam segala hal. Selain itu, bukan salahmu kan? Impuls emosional Anda terhadapnya sebagian besar berasal dari pria, bukan dari niat Anda sendiri. Ini adalah ikatan yang dalam di jiwa kita, jadi hanya masalah waktu sebelum periode seperti itu terjadi. Anda lupa apa yang saya katakan di awal bahwa, jika perlu, Anda akan menawarkan tubuh Anda yang berarti Anda telah mengantisipasi bahwa ini tidak dapat dihindari. Kong Huanyi mengeluarkan semua yang ada di pikirannya dalam satu napas. Setelah mendengar ini, hati Hexi tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Baru sekarang dia mengerti arti sebenarnya dari apa yang dikatakan Kong Huanyi. Ternyata dia sudah mengantisipasi hari ini akan tiba. Tapi Hexi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah Yang Mulia benar-benar berpikir begitu? Kong Huanyi mengangguk sedikit. Itu benar, jadi aku tidak menyalahkanmu untuk masalah ini. Kembali saja, kembali. Hexi bergumam dengan ekspresi malu di wajahnya. Kenapa? Tidak, aku hanya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dan aku tidak tahu bagaimana menghadapi Xiao Luo. Melihat penampilan Hexi, Kong Huanyi tersenyum tak berdaya dan berkata. Baiklah, sekarang setelah para Jenderal Tian Xiahui telah tiba dan pasukan iblis berada di perbatasan situasinya tidak dapat diubah jika Anda benar-benar tidak ingin kembali maka jangan kembali. Terima kasih Yang Mulia.
Heisi berkata dengan hormat tetapi kemudian berbalik dan berkata dengan ragu. Tapi yang mulia, apakah kita ras iblis benar-benar harus bekerja sama dengan orang-orang barbar di BY untuk melawan umat manusia bersama? Jika kita melakukannya, begitu juga Ningji. Heisi tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi Kong Huanyi secara alami bisa menebak apa yang dia maksud. Angin gunung menderu, Kong Huanyi perlahan melihat ke kejauhan dan bergumam. Aku bahkan tidak repot-repot bergaul dengan orang-orang menjijikkan itu. Hanya saja Ningjie mengkhianatiku di kehidupan sebelumnya. Kali ini aku memimpin klan iblis ke sini hanya untuk mendapatkan jawaban pasti darinya. Heisi sedikit mengangguk. Dia bisa memahami Kong Huanyi, jadi dia tidak akan menghentikan keputusan Kong Huanyi. Pada saat yang sama dia juga mengerti. Pihak mana yang akan dipilih oleh klan iblis kali ini sepenuhnya bergantung pada pemikiran Ningjie. Saya harap Ningjie tidak membuat pilihan yang salah. Saat ini, Ningjie masih belum tahu misi apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia bergegas kembali ke kamarnya dan mandi air panas. Itu bukan karena alasan lain. Aku hanya ingin menghilangkan bau heksi dari tubuhku setelah semua orang bisa mencium aroma samar ini. Jangan-jangan si Yuki. Jika si Yuki mencium aroma wanita lain padanya mengingat kepribadiannya, dia pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Dan begitu dia tahu bahwa Ningjie pernah berhubungan dekat dengan wanita lain sebelum berselingkuh dengannya. Konsekuensinya akan sangat serius sehingga Ningjie tidak berani memikirkannya. Selain dari apapun, kurasa si Yuki akan memaksanya untuk bertarung sampai subuh untuk membalas dendam padanya. Ningjie tidak ingin kehabisan energi untuk berurusan dengan orang lain. Sekarang dia tidak hanya harus memberi makan si Yuki tetapi juga Chu Xixia Wanxing dan Heisi yang baru dipromosikan. Semua ikan di kolam harus diberi makan. Benar saja kolam ikan besar itu bagus tetapi harus ada makanan ikan yang cukup. Jika tidak, jika Anda gagal memberi makan semua ikan secara merata dan memberi makan setiap ikan dengan baik, itu akan menyebabkan ikan. Ningjie tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Lagi pula, ikan lapis pertama di kolam ikannya memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Begitu perkelahian pecah, kolam ikan mungkin akan hancur. Memikirkan hal ini, Ningjie bergegas menuju hutan ungu untuk mencegah si Yuki menunggu dengan cemas. Bab 278, di mana dia? Ketika Ningjie tiba di pemandian air panas Zishulin, saat itu sudah lewat jam Chou. Namun yang mengejutkannya adalah setelah dia berjalan di sekitar sumber air panas, dia tidak menemukan jejak si Yuki, yang membuat Ningjie sangat bingung. Logikanya berbicara. Bukankah seharusnya? Si Yuki seharusnya menjadi orang yang paling gigih dan menyukai masalah ini, jadi bagaimana mungkin dia terlambat? Saat Ningjie sedang berpikir, tiba-tiba sepasang tangan ramping terulur dari belakangnya dan memeluknya dengan lembut. Ningjie tahu itu adalah si Yuki bahkan tanpa melihat aura hangat itu. Kemudian aku mendengar suara si Yuki yang menawan. Apakah kamu cemas? Ningjie tiba-tiba berbalik dan memeluk si Yuki. Dia langsung berubah dari pasif menjadi aktif dan berkata kepada si Yuki. Seharusnya kamu yang menunggu dengan cemas. Saat dia melihat si Yuki, Ningjie sepertinya mengerti mengapa si Yuki terlambat. Saat ini, si Yuki telah mengenakan riasan yang jelas, dan bunga plum yang ringan menghiasi bagian tengah dahinya yang menambahkan pesona unik pada seluruh dirinya. Melihat si Yuki seperti ini, Ningjie langsung bersemangat. Ibu jarinya dengan lembut menyapu pipi si Yuki yang seperti batu giok dan dia berkata dengan senyum tenang. Kamu memakai riasan yang begitu indah untuk datang dan menemuiku. Terima kasih atas kerja kerasmu. Si Yuki bersandar di pelukan Ningjie dan bergumam. Ini bukan hal yang sulit, ini hanya takdirku. Siapa yang membuatku jatuh cinta pada musuh kecilku? Tanpa menunggu jawaban Ningjie, si Yuki terus bertanya. Saudara, apakah kamu terlihat baik hari ini? Bagus. Betapa indahnya. Persis seperti bulan di langit. Dipuji oleh Ningjie, si Yuki juga sangat senang dan tersenyum lembut. Kakak Bo, kamu sangat pandai bicara. Aku tidak hanya berbicara omong kosong jika kamu tidak percaya. Izinkan aku membuktikannya kepadamu dengan tindakanku. Benarkah, kalau begitu kamu harus membuktikannya kepada adikmu hari ini atau aku tidak akan setuju. Setelah mendengar kata-kata si Yuki yang menawan, Ningjie tidak bisa lagi tetap tenang. Dia tahu betul di dalam hatinya. Waktu untuk berburu telah tiba. Segera. Segalanya berubah menjadi ekspresi emosi yang sebenarnya. Ningjie tidak bisa menyangkal bahwa belajar keterampilan dari wanita seperti si Yuki jauh lebih baik daripada belajar dari orang lain. Setelah semuanya tersirat, dia mengerti segalanya. Bulan berada di atas pohon willow dan malam begitu sunyi dan damai. Tidak ada yang menyangka bahwa kompetisi yang tak tertandingi sedang berlangsung di pemandian air panas hutan bambu ungu larut malam. Tentu saja kecuali Chu Miaohan. Sekarang sudut tersembunyi di hutan bambu ungu. Chu Miaohan berdiri dalam kegelapan tempat cahaya bulan tidak dapat mencapai dengan tenang menyaksikan semua yang terjadi antara Ningjie dan si Yuki. Meskipun dia menahan napas dan tidak berekspresi di wajahnya, hatinya sudah dipenuhi gejolak. Dia benar-benar tidak bisa mempercayai matanya, tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Ningjie, putra suci sekte Miaoyin, sebenarnya memiliki rahasia yang tak terkatakan dengan pemimpin sekte Hewan. Pada saat yang sama dia sangat marah. Ningjie seharusnya menjadi miliknya. Tapi mengapa dalam hidup ini, Qiu Yuebai dan si Yuki bersaing dengannya untuk Ningjie? Apa yang sedang terjadi? Chu Miaohan tidak bisa memahaminya. Tetapi dia terlalu malas untuk memikirkannya. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk bergegas keluar untuk menghentikan Ningjie dan si Yuki sekarang. Segalanya telah sampai pada titik ini, dan bahkan jika dia bergegas keluar, dia tidak bisa menghentikan apa yang sudah terjadi.
Setelah semua hal sampai pada titik ini, apa yang bisa kita lakukan padanya? Alih-alih membuat dirimu tidak bahagia di masa lalu, pikirkan tentang apa yang harus dilakukan di masa depan. Dan detik berikutnya, sebuah ide berani muncul di benak Chung Yaohan. Dia menatap Ning Jie dan Si Yuki dengan penuh arti sekali lagi, lalu pergi perlahan, tidak mau lagi menanggung siksaan fisik dan mental semacam ini. Keesokan harinya, saat itu baru fajar. Pintu Ning Jie tiba-tiba didorong terbuka oleh Si Luo dan kemudian suara Si Luo terdengar di telinganya. Saudara Ning, bangun-bangun. Namun pada saat ini, Ning Jie sangat mengantuk sehingga dia tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Lagi pula, Si Yuki dan aku sudah bekerja terlalu lama, jadi wajar saja jika merasa mengantuk. Si Luo sangat cemas dan berteriak langsung. Saudara Ning, bangun, sesuatu terjadi di Taman Baikao. Mendengar kata Taman Baikao, Ning Jie tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dia berpikir bahwa perselingkuhannya dengan Hesi telah ketahuan, jadi dia dengan cepat duduk dan bertanya, apa? Apa yang terjadi? Si Luo tidak terlalu memikirkannya dan berkata, ada kebakaran di Taman Baikao, kakak senior Heksi hilang. Para tetua mengatakan ada kehadiran iblis. Mendengar ini, Ning Jie bahkan lebih terkejut. Apa yang terjadi? Baru 1 malam, tetapi mengapa rasanya seperti sudah 1 abad berlalu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ning Jie bertanya dengan serius. Si Luo tidak terlihat seperti sedang bercanda. Aku juga tidak bisa menjelaskan ini, pergi dan lihatlah. Sebelum Si Luo dapat menyelesaikan kata-katanya, Ning Jie meraih tangannya dan bergegas menuju Taman Baikao. Sekarang banyak orang telah berkumpul di Taman Baikao. Dipimpin oleh ketua sekte Yin dan para tetua sekte Miaoyin. Ekspresi di wajah semua orang jelas sedikit luar biasa. Ketika Ning Jie tiba, dia melihat bahwa kabin tempat Hesi awalnya tinggal di Taman Baikao telah hangus menjadi abu. Adapun ramuan dan obat-obatan spiritual lainnya, mereka tidak rusak sama sekali. Melihat adegan ini, Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak terpan. Apa yang terjadi antara aku dan Heksi kemarin juga muncul di benakku dan aku merasakan banyak emosi. Bahkan jika kayu kering hanya dapat menciptakan api yang kuat, mustahil bagi api untuk membakar begitu hebat. Kanan. Rumah itu terbakar habis. Ning Jie dengan cepat berjalan ke arah Qiyu Weibai dan bertanya. Master, apa yang terjadi? Qiyu Weibai melihat rumah kayu kecil yang hangus menjadi abu dan berkata perlahan. Aku tidak tahu apa yang terjadi tadi malam, rumah kayu di Taman Baikao hangus terbakar. Ini sangat aneh. Hati Ning Jie menegang dan dia dengan cepat bertanya. Bagaimana dengan kakak senior Heksi? Di mana dia? Heksi, apakah Anda berbicara tentang murid yang menjaga Taman Baikao? Ya, itu dia. Qiyu Weibai menggelengkan kepalanya dan berkata. Aura iblis yang kuat telah muncul di Taman Baikao. Murid itu akan dikubur di lautan api atau dibunuh oleh para iblis. Aku khawatir ini sangat berbahaya. Mendengar ini, Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan. Dia tidak mengerti mengapa jadi seperti ini. Kemarin aku jelas-jelas bilang ke Heksi bahwa aku akan menebusnya, tapi apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar mengalami kecelakaan? Untuk sesaat Ning Jie memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Saat ini, Si Luo perlahan berjalan menghampiri Ning Jie dan bertanya. Kakak senior Ning, apakah kamu melihat kakak senior Heksi kemarin? Bab 279 hilang. Menghadapi pertanyaan Si Luo, jantung Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk berdebar kencang. Meskipun dia juga ingin mengetahui keberadaan Hesia, bagaimanapun juga, mereka berdua telah sebagai salah satu dari banyak pelancong bintang biru, perlu baginya untuk menciptakan citra pria yang bertanggung jawab dan baik. Kita tidak bisa mempermalukan para pria dari bintang biru. Tapi sekarang semuanya berbeda. Sebuah kejadian besar terjadi di sekte Miaoyin dan semua orang sedang menyelidiki keberadaan Heksi. Jika dia berinisiatif untuk mengungkapkan bahwa dia telah melihat Heksi, itu bisa menyebabkan masalah yang tidak perlu. Tentu saja Ning Jie tidak terlalu peduli dengan beberapa masalah. Yang penting adalah apa yang terjadi antara dia dan Heksi tidak boleh diketahui. Setidaknya tidak sekarang. Lagi pula, sekarang banyak ikan di kolam ikan telah berkumpul di sekte Miaoyin, situasi dengan jumlah kekuatan yang tidak diketahui telah terbentuk. Ini benar-benar momen penting untuk bertahan hidup. Tidak boleh ada lagi masalah yang terjadi. Karena itu, Ning Jie hanya bisa mengatakan dengan enggan. Nodin, bukankah kamu menyuruhku pergi ke Taman Baikao kemarin sore? Jadi saya pergi, tetapi saya menemukan bahwa tidak ada seorang pun di taman sehingga saya langsung kembal. Aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi setelahnya. Si Luo sedikit mengernyit, masih sedikit tidak yakin dan bertanya. Betulkah? Ning Jie segera terlihat serius, berpura-pura sedikit marah dan berkata. Tentu saja itu benar. Apa kau tidak percaya padaku? Setiap kali aku meninggalkan sekte, aku berjanji untuk membelikanmu manisan hao. Kapan aku melanggar janjiku? Katakan padaku. Melihat ekspresi Ning Jie yang sedikit marah, Si Luo melambaikan tangannya dan berkata. Bukan, tidak. Aku tidak percaya pada saudaraku, tapi ini terlalu aneh. Aku tidak bisa memahaminya. Si Luo sedikit bingung. Dia tidak tahu apakah hilangnya kakak senior Heksi secara tiba-tiba disebabkan olehnya. Pada saat yang sama, dia memilih untuk mempercayai Ning Jie dalam hatinya. Seperti yang Ning Jie katakan, Ning Jie tidak pernah melanggar janjinya dan tidak pernah menipunya. Dan ketika dia datang ke Taman Baikao kemarin, dia tidak melihat siapapun. Jadi, kemana kakak senior Heksi pergi? Untuk sesaat, Si Luo benar-benar ingin memberitahu kakak senior Heksi apa yang dia dan kakak senior Heksi rencanakan untuk dilakukan kemarin. Agar memberikan beberapa petunjuk, tetapi dia malu dengan begitu banyak orang yang hadir.
Ning Jie melihat ekspresi sedih si Luo dan kira-kira menebak apa yang dia pikirkan. Dia berjalan mendekat dan dengan lembut menyentuh bagian belakang kepala si Luo. Dan berkata dengan lembut, "Oke, kalau kamu tidak bisa memecahkannya, berhenti saja memikirkannya. Kakak senior Hexi akan baik-baik saja." Tentu saja, dia mengatakan ini bukan hanya untuk menenangkan si Luo, tetapi Ning Jie juga merasa dari lubuk hatinya bahwa Hexi akan baik-baik saja. Lagi pula, dia sudah tahu bahwa Hexi sebenarnya adalah iblis. Dia tiba-tiba menghilang pada saat ini, mungkin karena dia dipanggil oleh klan iblis. Atau karena sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Adapun kecelakaan itu, Ning Jion sebaliknya berpikir itu tidak mungkin monster besar seperti Hexi umumnya tidak akan mendapat masalah. Pada saat ini, si Luo yang agak tidak berdaya berbalik dan melemparkan dirinya ke pelukan Ning Jie. Memeluk Ning Jie dan bergumam, "Saudara Ning, kau harus membantuku menemukan kakak senior Hexi." Oke, ini adalah pertama kalinya si Luo menunjukkan sisi lembutnya di depan Ning Jie yang sangat menyentuh Ning Jie sehingga dia bahkan ingin mengungkap kebohongan putih yang baru saja dia katakan. Namun pada akhirnya dia menahan diri, menepuk punggung si Luo dengan lembut dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, aku janji. Aku akan membantumu menemukannya." Ini bukan hanya janji Ning Jie kepada si Luo, tetapi juga janji kepada dirinya sendiri. Dia sudah memutuskan untuk bertanggung jawab atas wanita itu. Jadi bagaimana dia bisa membiarkannya lolos begitu saja? Jadi bagaimana jika itu iblis? Dia pernah menaklukkan pemimpin klan iblis, Kong Huanyi, sekali di kehidupan sebelumnya, jadi dia tidak keberatan menaklukkannya lagi di kehidupan ini. Ketika saatnya tiba, dia akan mengeluarkan cambuk. Dia tidak percaya bahwa Kong Huanyi tidak akan mengirim Hexi keluar dengan patuh. Setelah menenangkan si Luo, Ning Jie membawa si Luo ke hadapan Sekte Master Sihin. Sekarang Sekte Master Sihin masih meninjau Taman Baikao. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membersihkan abu pondok. Tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Setelah berjalan di sekitar pondok beberapa kali lagi, dia berhenti di depan sepetak rumput spiritual yang rata. Setelah mengamati beberapa saat, secercah keraguan muncul di wajah Sekte Master Sihin. Bukankah ramuan spiritual ini terlihat seperti tertiup angin? Sepertinya lebih seperti itu ditekan secara artifisial. Hapus. Isapan ini membuat ekspresinya berubah tiba-tiba. Ada yang salah. Ning Jie sangat terkejut ketika tiba-tiba melihat adegan ini. Oh sial, aku buru-buru menyelesaikan pertempuran dengan Hexi kemarin dan bahkan lupa membersihkan medan perang. Hapus. Apa yang akan terjadi jika Ketua Sekte Sihin mengetahui hal ini? Baru setelah dia melihat Ketua Sekte Sihin mengendus ramuan spiritual, Ning Jie merasa mati rasa. Sudah berakhir. Benar saja, setelah Ketua Sekte Sihin perlahan berdiri, dia segera menatap Ning Jie. Bagaimanapun, Ning Jie adalah satu-satunya murid laki-laki yang biasanya datang ke Taman Baikao. Rasa apa ini yang berbicara dengan sendirinya kecuali dia? Siapa lagi? Melihat sorot mata pemimpin Sekte Sihin, Ning Jie sudah menduga bahwa wanita cerdas seperti pemimpin Sekte Sihin pasti mencurigainya. Namun untuk saat ini dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata sambil tersenyum. Ketua Sekte Kakak Senior Hexi hilang si Luo sedang tidak dalam suasana hati yang baik, tapi jangan khawatir. Saya akan merawat si Luo dengan baik. Ini tidak hanya menunjukkan tekadnya, tetapi juga mengeluarkan perintah militer. Si Luo adalah orang yang paling dicintai oleh Ketua Sekte Sihin. Dia tidak percaya bahwa Ketua Sekte Sihin akan mengabaikan si Luo dan memilih untuk mengeksposnya. Benar saja, dia bertaruh dengan benar. Ketua Sekte Sihin terdiam sejenak. Lalu menghela napas sedikit dan "Kalau begitu aku akan merepotkanmu, mohon jaga si Luo baik-baik." Setelah mengatakan itu, Sekmaster Sihin memandang si Luo dengan penuh arti, merasa sedikit kecewa. "Gadis bodoh. Kapan kamu akan lebih pintar?" Rumah itu diram. Ning Jie dengan cepat berkata dengan gembira. Tentu saja. Pada saat yang sama, dia merasa lega bahwa masalah itu akhirnya ditekan. Dia perlahan berjalan menuju gurunya Qiu Yuebai, siap untuk membahas beberapa hal terkait kompetisi seni bela diri dunia besok dengan Qiu Yuebai. Tetapi tepat ketika dia berjalan di depan Qiu Yuebai, suara Chung Yaohan datang dari belakangnya. "Apakah Ning Sengzis nyaman sekarang? Saya punya sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda." Ning Jie menoleh sedikit bertanya-tanya apa yang ingin dibicarakan Chung Yaohan dengannya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya bersiap-siap untuk. Namun, dia dihentikan oleh Qiu Yuebai detik berikutnya. Qiu Yuebai memandang Chung Yaohan dan berkata dengan sedikit hati-hati. "Apakah ada sesuatu yang tidak bisa saya dengar?" Chung Yaohan tidak berbicara, tetapi berbisik kepada Ning Jie. "Ning Sengziyu tidak ingin tuanmu tahu apa yang terjadi di pemandian air panas hutan bambu ungu tadi malam kan?" Ning Jie terkejut. Bab 280 adegan di batu foto. Dalam sekejap tatapan Ning Jie beralih dari Qiu Yuebai ke Chung Yaohan. Senyum di wajahnya barusan membeku pada saat ini. Adapun matanya, mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Rasanya sangat aneh ketika kata-kata ini keluar dari mulut Chung Yaohan. Jika Ning Jie tidak mengenal Chung Yaohan dan tahu bahwa dia berasal dari aliansi Taois, dia benar-benar akan berpikir bahwa dia berasal dari negara kepulauan. Bagaimanapun baunya sangat menyengat. "Kamu bilang bahwa kamu adalah pemimpin aliansi Taois. Acuh tak acuh dan acuh tak acuh seperti gunung es dan teratai salju. Anda harus memperhatikan citra Anda dan mengendalikan amarah Anda, oke?" Tentu saja. Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk menggumamkan beberapa patah kata di dalam hatinya. Kemudian dia bertanya dengan apa maksud pemimpin aliansi Chu dengan ini, saya tidak mengerti.
Meskipun Ning Jie panik, dia masih berusaha untuk tetap tenang dan mencoba membuat Chung Yaohan mengatakan apa yang dia pikirkan untuk mencegah penipuan. Namun, Chung Yaohan hanya memutar matanya dengan tidak senang ke arahnya dan menjawab dengan tenang. Tadi malam, di dekat mata air panas hutan bambu ungu, kau dan si Yuki, apakah kau ingin aku menjelaskannya lebih jelas? Ya Tuhan. Jantung Ning Jie tiba-tiba berdegup kencang. Dia tidak mengerti bagaimana Chung Yaohan tahu tentang ini. Siapa yang memberitahunya? Ning Jie sedikit cemas. Wajahnya memerah dan dia berkata, bagaimana Anda bisa menuduh seseorang tidak bersalah begitu saja? Chung Yaohan tersenyum dingin. Jangan coba menyangkalnya. Aku sudah meninggalkan bukti batu foto di tanganku merekam semua yang terjadi antara kalian berdua. Adapun apakah aku akan memberikan batu foto ini kepada Qiu Yuebei itu tergantung pada kinerja Ning Shengzi. Setelah mengatakan itu, Chu Miaohan perlahan berbalik dan pergi melambaikan batu foto di tangannya. Jelas sekali itu dilakukan dengan sengaja agar Ning Jie melihatnya. Pada saat ini Ning Jie tidak tahan lagi. Aku tidak pernah menyangka ini dulu, dia menggunakan batu foto untuk mengancam orang lain. Tapi sekarang dia diancam oleh Chu Miaohan dengan trik ini. Tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan oleh Tuhan. Ning Jie merasakan kesedihan. Aku tidak mengerti mengapa tokoh besar seperti Chu Miaohan begitu tidak bermoral. Tentu saja wanita tua yang hidup terlalu lama memang sulit untuk dihadapi. Namun meskipun dia mengeluh, Ning Jie tidak punya pilihan lain saat ini. Terlepas dari apakah batu foto di tangan Chu Miaohan itu asli atau palsu, kata-kata yang diucapkan Chu Miaohan saja sudah cukup untuk membuat Ning Jie berkompromi. Dia dengan cepat menepis tangan Qiu Yuebei dan berkata dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya. Maaf. Tuan, aku akan menyelesaikannya dalam waktu singkat. Setelah mengatakan itu tanpa menunggu tanggapan Qiu Yuebei, Ning Jie mengejar Chu Miaohan secara langsung. Qiu Yuebei bereaksi dan melihat tangannya dengan tidak percaya lalu menatap Ning Jie yang tersenyum di belakang Chu Miaohan. Dia bodoh. Pengkhianat ini benar-benar mendorongku menjauh demi wanita lain. Mendorongku menjauh. Saat ini, dia merasa seolah-olah kubis yang telah susah payah ditanamnya dimakan oleh babi. Pengkhianat, aku sangat marah. Qiu Yuebei sangat marah hingga menghentakkan kakinya. Detik berikutnya alisnya tiba-tiba berkedut dan dia merasakan sakit di perutnya. Dia berpikir dalam hati. Aku sangat kesal mengapa itu terjadi lagi. Di kamar Chu Miaohan. Setelah Ning Jie memasuki kamar, dia menjulurkan kepalanya untuk melihat sekeliling seperti pencuri kemudian menutup pintu dengan rapat. Tidak mungkin. Masalah ini sangat penting dan tidak seorang pun boleh mengetahuinya. Setelah menyelesaikan pekerjaan eksternal, Ning Jie memaksakan sedikit kekakuan dan berkata kepada Chu Miaohan. Pemimpin aliansi Chu. Saya rasa pasti ada kesalahpahaman. Chu Miaohan berbalik perlahan dan menatap Ning Jie dengan tenang tanpa mengatakan apapun. Dia hanya mengangkat tangannya dan melepaskan gambar di batu foto. Seketika, adegan Ning Jie dan si Yuki menikmati musim semi di dekat sumber air panas muncul di langit. Kecuali karena tidak ada suara, semuanya sangat halus dan alami. Seolah-olah itu 4K HD. Untuk sesaat, suasana di ruangan itu tampak sedikit aneh. Terutama Ning Jie. Meskipun dia adalah seorang pengemudi yang telah mengendarai banyak mobil, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu pada saat ini. Adegan semacam ini seperti menonton film aksi dengan pacarmu, tetapi kamu malah melihat film aksi yang kamu dan mantan pacarmu buat di area penghasil buah. Sangat memalukan. Sebaliknya, Chu Miaohan hanya menatapnya tanpa reaksi apapun. Ning Jie tidak bisa tidak bertanya-tanya. Mungkinkah wanita tua ini menjadi dingin dan acuh tak acuh? Bagaimana dengan kehidupan bahagia di masa depan? Tidak mungkin membiarkan Chu Si dan si Yuki mengajarinya. Adegan berakhir di tengah jalan meskipun baru setengah jalan, kedua protagonis di dalamnya sudah sangat jelas. Gambar di batu foto tidak dapat dipalsukan. Jadi jika gambar ini dirilis, kolam ikan Ning Jie pasti akan meledak. Ning Jie tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Dia mengerutkan kening dan pemimpin aliansi Chu Wei tidak memiliki dendam satu sama lain, jadi mohon berbaik hati dan berikan aku batu fotomu ini, dan rahasiakan masalah ini untukku. Saya akan menganggapnya sebagai bantuan yang saya berut. Tidak mungkin Chu Miaohan memiliki pegangannya sekarang. Selain itu, Chu Miaohan masih seperti ikan di kolam ikannya sendiri. Dia tidak boleh dipukul atau dimarahi. Dia hanya boleh mengatakan hal-hal baik. Ning Jie awalnya berpikir bahwa mengingat kepribadian Chu Miaohan yang dingin, masalah ini mungkin akan membutuhkan sedikit usaha. Namun, yang tidak dia duga adalah Chu Miaohan benar-benar menatapnya perlahan dan berkata, jadi, bagaimana kamu akan membalas budi? Setelah mendengar ini, Ning Jie langsung senang. Aku mengetuk. Ada peluang. Dia menepuk dadanya dan menjawab, Tuan Cuju, katakan saja apa yang Anda ingin saya lakukan. Saya akan melakukan apapun untuk Anda. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah Chu Miaohan benar-benar berkata dengan sangat serius. Aku ingin kau, apakah kau setuju? Apa-apaan ini? Ning Jie sedikit bingung dan menatap Chu Miaohan untuk meminta konfirmasi. Serius, tidak bercanda? Chu Miaohan mengangguk, matanya penuh tekad. Sekarang Ning Jie tiba-tiba mengerti. Ternyata wanita ini, setelah sekian lama diintimidasi dan diancam, ditaklukkan oleh ketampanan luar biasa pria saya. Sial, kenapa kamu tidak memberitahuku kondisi sesederhana itu? Itu membuat temanku ketakutan. Memikirkan ini, Ning Jie menyingkirkan gaun panjangnya tanpa mengatakan apapun. Bab 281, tolong berhenti. Hanya ada 2 orang di ruangan itu.
Chu Miaohan menatap dada Ning Jie yang terbuka dan ekspresi wajahnya tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Dia sedikit apa yang sedang kamu lakukan? Pertanyaan ini membingungkan Ning Jie dan dia menatap Chu Miaohan dengan bingung. Bukankah kamu bilang kamu menginginkanku? Aku memberikan ini. Chu Miaohan memelototi Ning Jie dan berkata. Bukan itu yang aku maksud. Yang mana yang ingin kamu lakukan sendiri? Oke, tidak apa-apa, tetapi aku khawatir kamu tidak cukup berpengalaman, jadi aku mengambil inisiatif. Kata-kata Ning Jie membuat Chu Miaohan bingung bagaimana membantahnya. Pada saat ini, dia menemukan bahwa dia sepertinya tidak dapat melihat menembus Ning Jie. Di kehidupan sebelumnya, Ning Jie bersikap sangat jujur di depannya, seperti seorang ksatria yang gagah berani. Dan dalam kehidupan ini, tidak peduli bagaimana Anda melihat, orang ini adalah bajingan. Tidak hanya dia melakukan hal-hal bejat seperti itu dengan si Yuki, tetapi sekarang dia bahkan ingin melakukan hal yang sama dengannya. Ketika Chu Miaohan memikirkan adegan Ning Jie melakukan itu padanya, dia merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Dia memiliki obsesi fisik. Meskipun dia sangat mencintai Ning Jie, dia bahkan sangat mencintainya hingga rela mati untuknya. Namun untuk melakukan hal-hal menjijikkan seperti itu, dia sama sekali tidak akan mengizinkannya. Memikirkan hal ini, Chu Miaohan berkata kepada Ning Jie dengan tidak senang. Ketika aku mengatakan aku menginginkanmu, maksudku kau dan aku harus pergi ke sungai dan danau bersama, melakukan keadilan bersama, dan menjadi sepasang kekasih abadi yang hidup terpencil dari dunia. Jangan melakukan hal-hal menjijikkan seperti itu. Lagi pula, Chu Miaohan telah mengenal Qiu Yuebai selama ribuan tahun. Dia sangat mengenal Qiu Yuebai dan dapat melihat bahwa Qiu Yuebai menyukai Ning Jie. Dia tidak ingin merusak persahabatannya dengan Qiu Yuebai karena masalah Ning Jie. So Xie punya ide ini yang akan baik untuk semua orang. Yaitu membawa Ning Jie ke tempat di mana tidak ada yang mengenalnya dan tidak ada yang bisa menemukannya. Dan menghabiskan sisa hidupnya bersama itu sudah cukup. Mendengar ini, Ning Jie tertegun. Apa-apaan ini? Bukankah maksudnya aku kawin lari dengannya? Tapi itu ada lebih dari satu ikan di kolam ikan teman saya. Tidak mungkin bagi saya untuk melepaskan semua ikan lain hanya untukmu. Selain itu, saya akan segera dapat kembali ke bintang biru. Dan kemudian saya akan membawa kalian semua kembali untuk bertemu dengan orang tua saya. Apa gunanya kawin lari? Memikirkan hal ini, Ning Jie berkata dengan tegas. Pemimpin aliansi Chu memiliki selera yang sangat haluskah menjalani kehidupan terpencil seperti pasangan dewa tentu sangat bagus, tetapi ini bukan yang saya kejar dalam hidup, jadi maafkan saya. Chu Miaohan melirik Ning Jie dan berkata terus terang. Kalau begitu aku akan memberikan batu foto itu kepada Qiu Yuebai. Di bawah tekanan dari Image Stone, Ning Jie hanya bisa tersenyum canggung dan berkata. Jangan khawatir pemimpin aliansi Chu, mari kita diskusikan ini atau aku bisa pergi bertapa bersamamu untuk sementara waktu. Jadi kita bisa mengalami hidup bersama, bagaimana menurutmu? Menghadapi usulan Ning Jie, Chu Miaohan tidak mengungkapkan pendapat apapun. Tetapi melanjutkan. Kalau begitu aku akan memberikan batu foto itu kepada Qiu Yuebai. Ning Jie. Wanita ini sangat sulit. Pemimpin aliansi Chu, aku tahu kau terkesan dengan kecantikanku, tetapi ada banyak wanita yang lebih baik di luar sana. Mengapa kau harus memaksaku sekeras ini? Dengarkan aku dan berhenti, oke? Lalu aku akan memberikan batu foto itu kepada Qiu Yuebai. Ning Jie merasa seperti dia akan pingsan. Apakah kamu seorang pengusaha? Bisakah kamu berhenti membicarakan batu foto sepanjang waktu? Ning Jie menunjukkan senyum pahit dan berkata, bisakah kita tidak menyebutkan batu bayangan? Tidak bisa. Tidak ada perubahan dalam ekspresi Chu Miaohan seolah-olah dia yakin akan kemenangan. Ning Jie mengertakkan gigi dan berkata, oke, aku janji. Ini hanyalah tindakan sementara. Risikonya terlalu besar sekarang karena Chu Miaohan memiliki pengaruh di tangannya. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkan batu foto itu terlebih dahulu. Adapun permintaan Chu Miaohan, mari kita bicarakan nanti. Ngomong-ngomong, aku belum menjanjikan waktu tertentu pada Chu Miaohan. Bagaimana jika aku menolak membayar setelah mendapatkan batu fotonya? Oh wanita, kami sudah mengendalikan kalian sejak lama. Setelah mendengar jawaban Ning Jie, senyum tipis muncul di wajah dingin Chu Miaohan seperti bunga lotus salju yang bermekaran. Dia mengangkat kepalanya sedikit, menatap Ning Jie dan berkata, selamat atas pilihan bijakmu. Kalau begitu, berikan aku batu fotonya. Chu Miaohan tidak ragu sama sekali dan langsung melemparkan batu foto itu ke Ning Jie. Ning Jie mengambil batu foto itu dan melindunginya di tangannya seolah-olah itu adalah harta karun. Lalu berkata dengan cemas, terima kasih pemimpin aliansi Chu, jika tidak ada lagi. Aku akan pergi dulu tuanku, mungkin punya hal lain untuk dibicarakan denganku. Setelah mengatakan itu Ning Jie pergi dengan tergesa-gesa tanpa menunggu jawaban Chu Miaohan. Saya khawatir wanita Miao Chu Miaohan akan menyesalinya lain kali dan meminta batu foto itu kembali. Ning Jie berlari jauh-jauh ke puncak Baiyu sebelum berhenti. Melihat batu foto di tangan saya tiba-tiba merasa lega. Sekarang dia memiliki batu gambar di tangannya, apa bedanya bahkan jika Chu Miaohan mengatakan yang sebenarnya tentang perselingkuhannya dengan si Yuki. Jika tidak ada bukti, Anda bisa menuntutnya atas pencemaran nama baik. Kecuali Chu Miaohan dapat mengeluarkan batu foto kedua, tentu saja Ning Jie tahu bahwa ini tidak mungkin. Bagaimanapun dengan karakter Chu Miaohan yang jujur. Bagaimana dia bisa melakukan hal yang tidak tahu malu? Saat ini, suasana hati Ning Jie sangat baik. Dia menyenandungkan sebuah lagu sepanjang jalan menuju kediaman Master Qiu Yuebai. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa saat ini Chu Miaohan, yang memperhatikan sosoknya yang berangsur-angsur menghilang ke langit, perlahan mengeluarkan batu foto lain dari lengan bajunya. Segera Ning Jie tiba di kamar Qiu Yuebai dengan mudah.
Dia bisa merasakan kehadiran tuannya di ruangan itu. Tetapi yang membuatnya penasaran adalah Qiu Yuebai benar-benar menutup pintu. Kau tahu, Qiu Yuebai tidak pernah menutup pintu pada siang hari. Mungkinkah wanita ini benar-benar marah? Ning Jie tidak bisa menahan perasaan sedikit curiga. Lagi pula, dia telah mengejar Chu Miaohan secara langsung sebelumnya, tanpa mempertimbangkan perasaan Qiu Yuebai sama sekali. Dan di depan begitu banyak orang. Semakin Ning Jie memikirkannya, semakin buruk perasaannya. Dia mengetuk pintu dan bertanya ragu-ragu. Tuan, apakah saya masuk? Setelah bertanya, tidak ada jawaban di ruangan itu. Ning Jie tidak terlalu memikirkannya dan hanya ingin mendorong pintu terbuka. Namun suara dingin Qiu Yuebai tiba-tiba terdengar. Tuan tidak akan membiarkanmu masuk hari ini. Mendengarkan suara Qiu Yuebai, Ning Jie tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Nada bicaranya jelas marah. Kalau tidak, dia bisa datang dan pergi dengan bebas di waktu biasa, tetapi hari ini pintunya tertutup rapat, tidak memberinya kesempatan untuk mengambil keuntungan. Wanita sangat pencemburu. Ning Jie juga tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah, jadi dalam situasi saat ini dia masih harus menghibur pihak lain. Memikirkan ini, dia tidak peduli sama sekali. Dia mendorong pintu Qiu Yuebai secara langsung. Bab 282 Kompetisi Seni Bela Diri. Saat dia memasuki pintu, Ning Jie melihat Qiu Yuebai. Pada saat ini Qiu Yuebai mengenakan gaun panjang putih. Berbaring menyamping di tempat tidurnya dengan satu tangan ramping bertumpu di bawah kepalanya dan yang lainnya memegang kendi anggur. Saat dia mengambil kendi anggur untuk minum, lengan rok panjangnya jatuh. Memperlihatkan bahunya yang putih salju dan lembut. Aku tidak tahu berapa banyak anggur yang dia minum, tetapi wajahnya sedikit memerah. Melihat Ning Jie masuk, Qiu Yuebai perlahan duduk dari tempat tidur. Dia menatap Ning Jie dengan tenang, nadanya masih sedingin es. Siapa yang membiarkanmu? Ning Jie terkekeh berjalan cepat ke Qiu Yuebai duduk di sampingnya dan mengambil inisiatif untuk memijat bahu Qiu Yuebai. Sambil mencubit bahunya, dia berkata, Tuan, apakah Anda masih marah dengan murid Anda? Qiu Yuebai tidak menghentikannya, dia hanya sedikit marah. Ning Jie si pengkhianat. Sekarang bahkan mengabaikan kata-katanya dan pergi dengan wanita itu, si Yuki. Sungguh memilukan. Namun meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya sesuai dengan kepribadiannya, dia secara alami tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Dia hanya tersenyum dingin dan berkata, Aku tidak marah, ikut saja dengan Chu Miaohan. Kenapa kau kembali untuk mencariku? Dan kau masih mengatakan kau tidak marah. Ning Jie berhenti dari apa yang sedang dia lakukan dan menatap mata Qiu Yuebai. Dan berkata tanpa tersipu atau jantungnya berdebar. Murid tahu bahwa saya salah dalam masalah ini. Seharusnya saya mendengarkan guru, tetapi pemimpin aliansi Chu adalah tamu asing. Sebagai putra suci sekte Miaoyin, saya harus memberinya wajah, kan? Mendengar Ning Jie mengatakan ini, Qiu Yuebai mengerutkan bibirnya dan berkata dengan sedikit kesal. Tetapi tidak bisakah kamu memberitahu aku dan pergi begitu saja? Aku pikir kamu bosan menjadi gurumu dan jatuh cinta pada wanita itu, Chu Miaohan. Ning Jie melambaikan tangannya berulang kali. Qiu Yuebai benar-benar salah paham padanya. Memang benar dia menyukai Chu Miaohan, tapi untuk itu, belum sampai seperti itu. Tuan, Anda bisa makan apapun yang Anda mau, tetapi Anda tidak bisa mengatakan apapun yang Anda mau. Persahabatan antara muridku dan pemimpin aliansi Chu murni dan polos. Ini jelas bukan seperti yang Anda pikirkan. Begitu Ning Jie selesai berbicara, Qiu Yuebai bertanya dengan ragu. Apa itu Guan Bao? Ning Jie kemudian menyadari bahwa tidak ada orang seperti itu dalam sejarah benua Tianyan, dan wajar jika Qiu Yuebai tidak mengenal mereka, jadi dia menjelaskan kepada Qiu Yuebai. Mereka hanyalah dua orang. Mereka adalah teman yang sangat baik, jadi persahabatan antara Guan dan Bao juga digunakan untuk menggambarkan persahabatan yang mendalam antara dua orang. Jadi mereka bukan pasangan Tao. Bagaimana itu mungkin? Mereka hanyalah teman biasa seperti aku dan pemimpin aliansi Chu. Qiu Yuebai menghela napas lega ketika mendengar Ning Jie mengatakan ini. Tapi dia masih bertanya dengan tatapan membara. Kalau begitu, mengapa Chu Miaohan begitu ingin memanggilmu? Ning Jie sudah memikirkan alasannya, dan sekarang dia berbicara dengan lancar. Kontes seni bela diri dunia akan diadakan besok dan Liga Dao Dataran Tengah kita sudah beberapa kali tidak memenangkan tempat pertama, jadi pemimpin aliansi Chu sangat cemas. Jadi dia meminta muridnya untuk pergi dan menyampaikan harapannya agar saya dapat tampil baik kali ini dan memenangkan kejuaraan untuk Liga Dao Dataran Tengah. Ning Jie selesai berbicara dalam satu tarikan napas tanpa tersipu atau berdebar-debar jantungnya, dan dia bahkan tidak berkedip. Harus saya katakan alasan ini benar-benar membuat Qiu Yuebai sulit untuk tidak yakin. Setelah hening sesaat, Qiu Yuebai perlahan mengangkat kepalanya, menatap Ning Jie dengan mata seindah air musim gugurnya, dan bergumam. Dalam kasus ini, saya telah bersalah padamu. Ning Jie dengan cepat menjawab. Tidak apa-apa. Tuan juga khawatir tentang muridnya, saya mengerti. Momen ini, ketika Qiu Yuebai menatap Ning Jie, cinta di matanya menjadi lebih kuat. Dia sangat tersentuh. Bagaimana mungkin ada murid seperti Ning Jie di dunia ini yang begitu perhatian dan perhatian? Bahkan meskipun dia salah disalahkan oleh tuannya, dia masih sangat pemaaf dan murah hati. Aku sangat menyukai murid ini. Muridku, kamu benar-benar berwawasan luas. Qiu Yuebai memuji. Ning Jie tersenyum tipis, matanya bergerak sedikit ke bawah dari wajah Qiu Yuebai ke puncak salju suci itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menanggapi. Tidak, Tuan benar-benar berpikiran luas.
Jeda singkat Ning Jie membuat Qiu Yuebai menyadari ada sesuatu yang salah. Melihat lagi. Disitulah tatapan Ning Jie berhenti. Wajah Qiu Yuebai memerah tanpa sadar tetapi dia tidak menghindarinya karena suatu alasan dan bahkan duduk tegak dengan sengaja. Sesaat, Ning Jie merasa bahwa ini benar-benar keterlaluan. Aku dengan cepat mengalihkan pandangan untuk mencegah kecelakaan terjadi jika aku terus melihat. Qiu Yuebai secara alami memperhatikan perilaku Ning Jie. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa bahwa tampilan malu-malu Ning Jie cukup menarik. Mata Qiu Yuebai berkedip dengan licik, dan dia terkekeh dengan sengaja. Disiplin tegakkan kepalamu dan lihat tuanmu. Jantung Ning Jie tiba-tiba berdegup kencang. Sudah berakhir. Kenapa aku merasa Master terlalu condong ke si Yuki? Mungkinkah Master adalah orang dengan potensi yang lebih besar dari si Yuki? Memikirkan hal ini, Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas diam. Anda adalah pendekar pedang mabuk yang perkasa dari benua Tianyan dan kekasih impian banyak pria, harap perhatikan citra Anda. Meskipun Ning Jie juga ingin menjadi pengkhianat bagi tuannya. Namun dia tahu betul bahwa Qiu Yuebai hanya bersenang-senang saat ini. Jika dia benar-benar ingin melawan balik ini pasti bukan waktu yang tepat. Jadi, dia dengan cepat mengubah topik pembicara. Tuan, bisakah Anda memberi saya setetes darah? Mendengar ini, Qiu Yuebai sedikit tertegun dan berkata. Apa? Meskipun esensi dan darah sangat penting bagi para kultivator, karena Ning Jie menginginkannya, Qiu Yuebai secara alami akan memberikannya kepadanya. Namun, dia sangat ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Ning Jie. Ning Jie pura-pura misterius dan berkata. Aku akan merahasiakannya untuk saat ini, guru akan segera mengetahuinya. Aku ingin memberimu kejutan besar. Pedang ajaib yang dia poles untuk Qiu Yuebai sekarang sudah selesai dan satu-satunya hal yang tersisa adalah meneteskan darah untuk mengenali tuannya. Pikirkan tentang itu. Ekspresi macam apa yang akan dimiliki guru ketika dia melihat pedang roh. Qiu Yuebai hanya tidak melanjutkan untuk bertanya tetapi meneteskan setetes darah memandang Ning Jie dan berkata dengan sedikit kebencian. Aku sudah berdarah beberapa hari terakhir ini, dan sekarang aku harus memberimu darahku. Sungguh hidup yang menyedihkan. Mendengar Qiu Yuebai mengatakan ini. Ning Jie buru-buru bertanya dengan khawatir. Di mana guru terluka? Apakah itu serius? Qiu Yu memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan tidak senang. Tuan tidak terluka dimanapun, hanya saja, oh tidak. Ini datang. Qiu Yuebai terlalu malu untuk mengatakannya dengan keras, jadi dia mengambil kendi anggur dan minum 2 teguk dalam diam. Ning Jie. Datang. Apa yang akan datang? Tiba-tiba dia bereaksi dan menatap Qiu Yuebai dengan kaget. Mungkinkah seorang wanita yang berusia ribuan tahun belum mencapai menopause? Bab 283 karena sains. Pada saat ini, Ning Jie merasa bahwa sirkuit otaknya tidak lagi berfungsi. Apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa seorang perawan yang berusia ribuan tahun sebenarnya akan mengalami menstruasi. Seperti yang diharapkan mereka yang berlatih Taoisme benar-benar di luar kendali surga. Saat ini Ning Jie tidak tahu mengapa dia selalu memiliki dorongan untuk minum lebih banyak air panas. Mungkin ini adalah refleks terkondisi setiap pria ketika menghadapi hal semacam ini. Namun, Ning Jie tetap menyimpan kata-kata ini di dalam hatinya. Bagaimanapun, Qiu Yuebai sedang dalam masa khusus sekarang. Semua orang tahu. Ada 3 jenis wanita di dunia yang sebaiknya jangan pernah Anda ganggu. Tipe pertama adalah wanita yang sedang datang bulan dan Anda sebaiknya tidak mengganggu mereka. Tipe kedua adalah wanita yang tidak bisa menstruasi dan Anda sebaiknya tidak mengganggu mereka. Tipe ketiga adalah wanita yang menstruasinya terlambat dan Anda sebaiknya tidak mengganggu mereka. Dan sekarang Qiu Yuebai termasuk dalam tipe pertama dari ketiga tipe ini dan Ning Jie tidak akan berjalan ke moncong senjata sendiri. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Qiu Yuebai begitu sentimental selama beberapa hari dan mengapa ekspresinya berubah begitu cepat. Ternyata itu semua karena bibinya. Memikirkan hal ini, Ning Jie diam-diam mengambil keputusan. Sialan kau, Bibi, suatu hari aku akan menghentikanmu untuk datang. Saat Ning Jie sedang berpikir, wajah Qiu Yuebai sedikit berubah dan kemudian dia duduk di tepi tempat tidur sambil memegangi perutnya dan bergumam. Perutku sangat sakit. Setelah mengatakan itu, dia mengambil kendi anggur di sampingnya dan meneguk beberapa teguk. Adegan ini benar-benar mengejutkan Ning Jie. Dia buru-buru berjalan maju mengambil kendi anggur dari tangan Qiu Yuebai dan menghentikan Qiu Yuebai dari perilaku keterlaluan seperti itu. Ning Jie hanya melihat gadis-gadis baik melakukannya di klub malam di Blue Star ketika dia sedang datang bulan. Melihat tatapan ragu Qiu Yuebai, Ning Jie berkata terus terang. Kamu sedang dalam masa istimewa sekarang, kamu tidak boleh minum. Qiu Yuebai menutupi perutnya dengan kedua tangannya yang lembut dan bertanya perlahan. Kenapa? Tidak ada alasan karena sains. Siapakah ilmu? Ning Jie tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini untuk sesaat jadi dia langsung melewatkannya dan bertanya kepada Qiu Yuebai seperti seorang presiden yang mendominasi. Apa yang saya katakan adalah untuk kebaikan guru. Di masa depan, kamu tidak boleh minum di saat-saat seperti ini, oke? Qiu Yuebai menatap Ning Jie dengan tenang. Dengan mata yang bergerak. Penampilan Ning Jie saat ini benar-benar membuatnya merasakan sedikit riak di hatinya dan kehangatan yang tak dapat dijelaskan muncul. Pengkhianat ini, dia peduli padaku. Aku sangat menyukainya seperti... Qiu Yuebai tidak bisa menahan diri untuk mengangguk dan berkata. Oke. Namun merasakan sakit di perutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata. Tetapi murid, guru tidak minum alkohol. Apa yang harus saya lakukan jika saya sakit perut parah? Ning Jie merenung sejenak dan berkata perlahan.
Mungkin aku bisa menggunakan tanganku untuk menutupinya untukmu, tetapi ini mungkin sedikit ofensif. Guru. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Qiu Yuebai menyela dirinya. Apa yang menyinggung? Kamu dan aku sebagai guru dan murid tidak perlu mempedulikan hal-hal ini. Karena kamu punya cara. Kalau begitu cepat dah. Melihat Ning Jie masih sedikit ragu, Qiu Yuebai langsung meraih tangan Ning Jie dan meletakkannya di perutnya yang rata. Dan mendesak. Cepatlah murid baikku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Ning Jie sedikit kesal ketika mendengar suara mendesak Qiu Yuebai. Garis sialan ini. Itu benar-benar membuat orang berpikir untuk pergi ke tempat lain. Maksudku adalah, kamu adalah pendekar pedang mabuk yang hebat dan perkasa, kenapa kamu tidak berhati-hati dengan kata-katamu? Apa yang akan terjadi jika orang lain mendengarmu? Meskipun Ning Jie mengeluh dalam hatinya. Dia santai dalam tindakannya. Dia menyesuaikan alat bantu pernapasannya. Qiu Yuebai berbaring telentang di tempat tidur, lalu menarik napas dalam. Lalu, guru, maafkan saya. Setelah mengatakan itu, Ning Jie menggosok-gosok tangannya untuk menghangatkannya dan dengan lembut meletakkannya di perut Qiu Yuebai. Saat ini, kerudung tipis jelas tidak dapat menghalangi sentuhan nyata. Ini adalah pertama kalinya Qiu Yuebai perutnya disentuh oleh orang lain. Dia tidak bisa menahan diri untuk menegang dan merasakan perasaan aneh di hatinya. Namun, saya harus mengatakan bahwa metode saya sangat efektif. Tepat ketika Ning Jie menutupi perutnya dengan tangannya. Dia merasakan semburan kehangatan seperti hangatnya matahari di musim dingin yang membuatnya merasa sangat nyaman dan sakit di perutnya sedikit mereda. Ini luar biasa. Muridku sangat baik. Melihat Qiu Yuebai perlahan-lahan santai, Ning Jie dengan lembut menekan beberapa titik akupuntur Qiu Yuebai. Berusaha meredakan sebagian rasa sakitnya. Namun, ketika Ning Jie menekan titik-titik akupuntur, Qiu Yuebai menggigit bibirnya dengan malu. Matanya berkaca-kaca seperti air musim gugup. Dan sesaat dia bahkan tidak tahu harus meletakkan kakinya di mana perasaan nyaman membuatnya bergumam sesekali. Muridku sayang itu ada di sana. Ini luar biasa. Ini membuat saya merasa sangat nyaman. Ning Jie awalnya berkonsentrasi memijat Qiu Yue, tetapi melihat adegan ini, pertahanannya benar-benar hancur. Dia merasa jika ini terus berlanjut, dia benar-benar tidak tahan lagi. Harus saya katakan, kecantikan Tuan begitu mempesona. Bakti anak laki-lakinya sudah memburuk, dan sekarang Qiu Yuebai masih seperti ini, yang telah memperburuk kemerosotan bakti anak laki-lakinya. Merasa bahwa kondisi fisiknya sudah agak tidak mampu menekannya, Ning Jie dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, apakah guru merasa lebih baik? Qiu Yuebai menutup matanya sedikit. Menghembuskan napas manis dan berkata, perutku sebenarnya sudah tidak terlalu sakit lagi. Kamu luar biasa. Muridku. Selama Tuan tidak kesakitan, tidak apa-apa. Mulai sekarang. Setiap bulan pada saat ini, setiap kali Tuan membutuhkanmu, panggil saja aku, muridmu. Qiu Yuebai menatap Ning Jie dengan tatapan sayang dan bergumam. Itu benar-benar kerja keras muridku. Sungguh berat menjadi seorang wanita. Aku harus menanggung rasa sakit seperti itu setiap bulan. Aku ingin tahu apakah ada cara di dunia ini untuk menghilangkan rasa sakit ini sepenuhnya. Qiu Yuebai hanya mengeluh secara simbolis, tetapi Ning Jie memikirkannya. Singkirkan rasa sakit ini sepenuhnya. Sepertinya tidak. Tapi dia punya cara untuk membantu tuannya menyingkirkan masalah memiliki periode 10 bulan. Namun, metode ini hanya bisa dipahami tapi tidak bisa dijelaskan. Mereka yang mengerti akan mengerti. Ning Jie meregangkan tangannya yang lelah dan berkata kepada Qiu Yuebai. Tuan, harap ingat bahwa Anda tidak boleh minum selama periode ini. Qiu Yuebai tersenyum tipis. Aku tahu aku akan mendengarkan muridku. Baguslah Tuan, silakan beristirahat sekarang aku akan melakukan sesuatu dan akan segera kembali. Silakan, aku akan menunggumu di sini. Melihat sosok Ning Jie yang pergi tergesa-gesa, senyum di wajah putih Qiu Yu memudar. Dengan murid seperti ini, apalagi yang bisa diminta seorang guru? Bab 284 Pelayan Penghangat Ranjang tiba. Setelah meninggalkan puncak Baiyu, Ning Jie membungkuk selama seluruh proses menerbangkan tongkat. Bagaimanapun dia seorang pria. Mereka yang mengerti akan mengerti. Setelah akhirnya menekan kondisi fisiknya, Ning Jie merasa lega dan menghela napas. Menjadi seorang pria sangatlah melelahkan. Jika ada akhirat, dia pasti seorang wanita. Jangan tanya dia apa yang paling ingin dia lakukan setelah menjadi wanita. Bertanya adalah untuk memberi manfaat kepada semua saudara lelaki. Penafian apa yang Ning Jie pikirkan bukanlah apa yang saya pikirkan. Ning Jie datang ke dapur gerbang luar dengan mudah. Alasan dia datang ke dapur secara alami adalah untuk majikannya Qiu Yuebai. Dia telah menggunakan keterampilannya untuk meredakan rasa sakit Qiu Yuebai. Namun bagaimanapun juga, Qiu Yuebai telah kehilangan banyak darah selama periode ini dan juga memberinya esensi dan darahnya. Jadi yang ingin dilakukan Ning Jie adalah membuat semangkuk sup kurma merah dan lengkeng untuk Qiu Yuebai yang akan menambah darah, menyehatkan qi, dan menghangatkan perut. Ning Jie berhenti di depan pintu dapur. Di depan pintu dapur, seorang murid yang menjaga ruangan sedang duduk di depan pintu dan tidur nyenyak. Halo. Ning Jie berteriak dan murid yang menjaganya tiba-tiba terbangun dari tidurnya, melihat sekeliling dan berkata, ada apa? Apakah makan malam sudah siap? Apakah makan malam? Ketika dia sadar, dia memperhatikan mantan Ning Jie. Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Dia segera menyeka air liur dari sudut mulutnya dengan lengan bajunya, dan kemudian menyapanya dengan senyuman. Ternyata kakak senior Ning. Kenapa kamu punya waktu untuk datang ke dapur gerbang luar hari ini?
Katakan saja apa yang ingin kamu makan dan kami akan mengantarkannya kepadamu. Ning Jie melambaikan tangannya dan berkata, tidak, aku ada sesuatu yang harus dilakukan, aku bisa pergi sendiri. Setelah mengatakan itu, Ning Jie melangkah masuk ke dapur. Para murid yang berjaga secara alami mengikutinya dengan gembira sambil mengucapkan kata-kata sanjungan di belakang pantat Ning Jie. Dia pikir Ning Jie tiba-tiba merasa lapar. Jadi dia menunjuk hidangan yang sudah disiapkan dan berkata, Saudara Ning, ini makan siang yang disiapkan oleh dapur kami hari ini. Anda bisa mencobanya terlebih dahulu. Izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda. Piring di sebelah kiri adalah ayam goreng dengan akar teratai. Ayam ini bukanlah ayam biasa, saya jamin Anda akan puas. Setelah mengatakan itu dia langsung mengangkat tutup piring giok yang digunakan untuk menjaganya tetap hangat bersiap untuk menggunakan ini untuk menyenangkan Ning Jie. Namun, detik berikutnya setelah tutupnya dibuka, Ning Jie sedikit mengernyit, lalu menatap murid penjaga dan berkata, apakah ini ayam yang kamu katakan akan memuaskanku? Sepertinya sedikit meleset dari sasaran. Para murid penjaga juga tercengang. Saya melihat bahwa makanan yang telah disiapkan di piring giok telah menghilang. Yang tersisa di piring hanyalah beberapa tulang ayam. Ini membuat murid penjaga sedikit malu karena takut Ning Jie tidak senang. Dia buru-buru membuka tutup piring giok yang lain dan berkata, itu hanya kecelakaan. Perkenankan saya memperkenalkan hidangan ini kepada Anda. Ini adalah Emerald Crystal Bun, setiap roti lezat dan harum gigit dan rasanya. TSK Skits Indescribable. Namun hanya ada beberapa potong kulit roti yang pecah yang tersisa di piring giok. Murid penjaga itu benar-benar bingung. Dia membuka tutupnya beberapa kali tetapi menemukan bahwa semua makanan lezat yang telah disiapkan di dalamnya telah menghilang. Tidak, itu dimakan dan hanya sisa-sisa makanan yang tersisa. Adegan ini seperti petir di siang bolong bagi murid-murid penjaga itu. Dia memegangi kepalanya dengan tidak percaya dan berteriak. Siapa yang melakukan ini? Ning Jie terlalu malas untuk peduli tentang banyak hal dan berkata langsung. Oke, kamu keluar duluan, aku harus mengurus urusanku sendiri. Murid penjaga itu tidak berani tinggal dan berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Dia ingin melaporkan masalah itu kepada Diakon dan memastikan untuk menangkap pencuri kecil yang mencuri makanan dan membuatnya terlihat sangat malu di depan. Setelah murid penjaga pergi, Ning Jie perlahan berjalan menuju dapur tempat makanan disimpan. Pada pandangan pertama, saya melihat seorang gadis muda memegang wortel dan memakannya. Ning Jie sangat akrab dengan gadis ini, dia adalah Lingel. Saat ini, Ning Jie akhirnya tahu siapa yang telah mencuri makanan lezat di luar, jadi itu tidak lagi mengejutkan. Dia melihat Ning Jie masuk dan melihat lurus ke arahnya. Linger yang sedang mengunyah wortel perlahan berhenti. Keduanya saling menatap untuk waktu yang lama. Dan Ning Jie berbicara lebih dulu. Kamu cukup berani, apakah kamu benar-benar menganggap Sekte Miaoyin sebagai rumahmu sendiri? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Linger tiba-tiba berubah. Ada raut kebingungan yang besar di wajah kecilnya. Dia melihat sekeliling, mengarahkan jari telunjuknya pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu. Dan kemudian bertanya pada Ning Jie. Kamu bicara padaku? Apalagi? Linger terkejut. Matanya membelalak tak percaya. Bisakah kamu melihatku? Apalagi, kau pria yang sangat besar jongkok di sana makan wortel, bolehkah aku melihat? Mendengar kata-kata Ning Jie, Linger segera memasukkan sisa wortel di bawah rok kemudian berdiri dengan cepat merobek selembar kertas jimat yang menempel di punggungnya. Dan berkata dengan wajah sedih. Saya ditipu, jimat tembus pandang ini sama sekali tidak berfungsi. 3 batu roh saya bisa membeli ayam panggang lagi. Ning Jie. Saat ini dia hanya ingin mengatakan sat, bukankah ini bodoh? Bagaimana bisa selembar kertas jimat yang bahkan tidak memiliki fluktuasi energi spiritual menjadi tidak terlihat? Tentu saja wanita yang bisa makan semuanya bodoh. Namun melihat Linger menghentakkan kakinya dan menangis, dia malah merasa dia sangat lucu, entah kenapa, mungkinkah karena rambut pendeknya. Pasti menyenangkan membawa pulang benda kecil ini. Ning Jie tiba-tiba menjadi main dan terkekeh. Kamu berani datang ke Sekte Miaoyinku untuk makan secara diam-diam. Apa kamu pikir aku harus mengirimmu ke aula penegakan hukum? Atau haruskah aku mengirimmu ke aula penegakan hukum? Wajah Linger tiba-tiba, mata hitam seperti batu permata itu menatap Ning Jie dan berkata, tidak, tolong, ini sangat memalukan. Sebenarnya, kamu bisa memintaku untuk merahasiakannya untukmu, jadilah saja penghangat tempat tidur. Mendengar ini Linger menggelengkan kepalanya seperti mainan. Ini tidak diizinkan. Meskipun dia sedikit konyol, dia sebenarnya tidak bodoh. Dia tidak bisa begitu saja setuju dengan Ning Jie dalam kehidupan ini. Ning Jie juga tahu bahwa dia tidak akan setuju tetapi melanjutkan. Ini tidak akan lama, hanya sebulan, dan selama waktu ini saya akan memasak makanan yang berbeda setiap hari. Apa? Makanan berbeda setiap hari? Ekspresi antisipasi tiba-tiba muncul di wajah Linger. Dia tidak bisa melupakan makanan lezat yang telah dibuat Ning Jie untuknya di kehidupan sebelumnya. Makanan itu sangat lezat. Terutama hal yang disebut hot pot yang merupakan makanan unik di dunia. Aku harus mengatakan, dia terharu. Kapan Linger bertanya dengan suara lemah. Dengan sedikit ketidakdewasaan dan rasa malu yang hanya dimiliki gadis-gadis muda. Ning Jie menanggapi. Tidak usah terburu-buru, tunggu sampai... Oh. Linger sedikit cemberut karena tidak sabar, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Awalnya dia benar-benar tidak ingin setuju, tetapi Ning Jie menawarkan terlalu banyak. Bab 285, jangan biarkan dia memahami kekuatan batinmu. Setelah berurusan dengan Linger, Ning Jie mulai melakukan apa yang seharusnya dia lakukan.
Ning Jie sangat pandai membuat sup kurma merah dan lengkeng bagaimanapun juga jika ada pria di Blue Star yang tidak memiliki keterampilan khusus ini dia akan malu untuk mengatakan bahwa dia telah hidup dengan pacarnya. Linger mengikuti Ning Jie dengan rasa ingin tahu. Melihat dia melakukan sesuatu. Awalnya dalam kehidupan ini dia benar-benar ingin menghindari kontak jangka panjang dengan Ning Jie untuk mencegahnya mengembangkan perasaan pada Ning Jie lagi. Tetapi ketika dia benar-benar bertemu Ning Jie, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menahan cintanya pada dirinya. Jenis kesukaan ini berasal dari hati dan tak terhindarkan. Saat sup kurma merah dan lengkeng Ning Jie hampir siap. Linger mencondongkan tubuh dan mengendusnya dengan lembut dengan hidung kecilnya wajah gembira muncul di wajahnya. Baunya sangat enak makanan lezat apa ini? Bolehkah saya mencicipinya? Linger bertanya dengan rasa ingin tahu. Ning, kamu juga sedang datang bulan. Mendengar kata-kata Ning Jie, Linger tertegun sejenak, lalu wajahnya sedikit memerah dan berkata. Tidak, tidak. Lalu mengapa kamu minum sup kurma merah dan lengkeng? Benda ini untuk menutrisi darah. Kamu seharusnya makan ayam saja. Linger mengerutkan kening ketika dia ditolak oleh Ning Jie. Dia memiliki pengejaran obsesif untuk makanan dan percaya bahwa hidup akan menjadi tidak berarti jika bukan karena makan. Jadi dia bahkan tidak ingin melewatkan makanan lezat yang dilihatnya. Pada saat ini, dia melihat dengan penuh semangat sup kurma merah dan longan di mangkuk giok Ning Jie, mengecap bibirnya dan berdoa. Beri aku seteguk saja, hanya seteguk. Mata Ning Jie bergerak sedikit dan berkata. Mungkin jika kamu memanggilku saudara, aku akan setuju untuk memberimu minuman. Linger menatap Ning Jie selalu merasa bahwa dia memanfaatkannya tetapi pada saat ini. Melihat sup kurma merah kristal dan lengkeng di mangkuk Gyokda sangat menginginkannya. Akhirnya, setelah pergulatan batin singkat, Linger berkata dengan suara selembut nyamuk. Oke, bagus saudaraku. Setelah mengucapkan kalimat pendek ini, Linger menatap senyum yang berangsur-angsur muncul di wajah Ning Jie, dan tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dia telah dibodohi. Tapi dia tidak tahu apa yang salah. Untungnya, Ning Jie menepati janjinya dan memberinya sup kurma merah dan longan. Linger memegang mangkuk giok dan menelan sup kurma merah dan longan dalam satu napas sambil menggunakan lidah kecilnya untuk membersihkan sisa jus dari sudut mulutnya. Dia melakukan semua ini dengan lancar, dan bahkan melihat sisa makanan di mangkuk Ning Jie dengan tatapan storage exception tidak mau. Ning Jie tahu apa yang ingin dia lakukan bahkan tanpa memikirkannya ketika dia melihat matanya penuh dengan kebijaksanaan dan keinginan. Dia dengan cepat menyembunyikan mangkuk di tangannya dan pergi dengan tergesa-gesa. Ini diberikan kepada Qiu Yuebai sebagai tanda bakti, tidak boleh diminum oleh Linger sendirian. Setelah menyingkirkan Linger, Ning Jie menghela napas lega dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Si kecil yang suka makan ini. Linger bisa dibilang pemakan terbesar dari semua wanita yang pernah dia temui, tidak diragukan lagi. Secara umum, gadis yang suka makan adalah yang paling mudah ditipu dan yang paling mudah ditaklukkan mungkin jika Anda membawanya makan semangkuk hotpot pedas seharga $6 Anda bisa bermain poker 13 kali. Memikirkan hal ini Ning Jie tidak bisa menahan rasa malu atas perilaku bajingannya di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memperlakukan Linger dengan baik di kehidupan ini dan membiarkannya merasakan biarkan dia melindungi gadis kecil berambut pendek ini. Saat ini hari sudah senja. Linger mengeluarkan setengah wortel yang baru saja dia makan dan memakannya sambil berjalan seperti kelinci. Tepat setelah kontak singkat dengan Ning Jie, Linger menemukan bawah hatinya yang telah tenang setelah kelahirannya kembali sedikit bingung. Makanan lezat selalu menjadi yang utama di hatinya. Namun sekarang dia menemukan bahwa sejak Ning Jie memasuki hatinya, makanan lezat sepertinya harus Saat ini pikirannya dipenuhi dengan wajah Ning Jie. Wajah tampan itu dengan sedikit kenakalan. Itu tidak bisa dihapus dan terkubur jauh di dalam hatiku. Setelah kembali ke kamar, seorang wanita tua dari suku Nuwa memandang Linger dengan ramah dan berkata, ada apa? Apakah kamu merasa sedih? Linger menghela nafas sedikit, menatap wanita tua itu dan bertanya. Nenek Zi, menurutmu bagaimana kita bisa menghindari jatuh cinta? Wanita tua itu tersenyum kecil ketika mendengar ini, matanya menyipit menjadi sabit dan dia berkata. Mengapa? Apakah Anda memiliki seseorang yang Anda sukai bakatmu? Tidak. Tidak menyukai orang lain. Kemudian disuka. Linger tidak tahu bagaimana menjawab untuk sesaat. Itu benar. Katakan saja padaku bagaimana aku bisa menghindari disukai olehnya. Wanita tua itu memberi isyarat kepada Linger untuk duduk di sebelahnya dan kemudian perlahan berkata. Bagaimana cara menghindari disukai oleh seorang pria? Ini sangat sederhana, jangan pernah biarkan pria itu mengetahui warna aslimu. Cari tahu kedalamanku. Linger sedikit bingung dan tidak begitu mengerti arti mendalam dari kalimat ini. Wanita tua itu dengan sabar menjelaskan. Untuk memenangkan hatimu, para pria di dunia ini hanya dapat melakukannya dari dua aspek, materi dan spiritual. Tidak ada cara lain. Jadi, jika kamu ingin menghindari disukai olehnya, kamu tidak boleh membiarkan dia mengetahui preferensimu dalam kedua aspek. Itulah yang kumaksud dengan tidak membiarkan dia mengetahui warna aslimu. Linger mengangguk seolah dia mengerti, dan kemudian terus bertanya. Bagaimana jika dia tahu warna asliku? Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Begitu dia tahu warna aslimu dan kalian saling mengenal luar dalam, dia tidak akan bisa melepaskan diri. Setelah mendengar ini, wajah Linger tiba-tiba mengerti. Dia telah memutuskan bahwa dia harus tetap menutup pintu dan jarang keluar di masa depan. Dia tidak boleh membiarkan Ning Jie mengetahui kekuatan batinnya seperti yang dia lakukan di puncak bulan putih. Qiu Yuebai yang sedang tertidur di mejanya tiba-tiba membuka matanya memandang Ning Jie yang telah kembali. Dan berkata dengan senyum bahagia.
Muridku, kamu sudah kembali. Aku sudah lama menunggumu. Ning Jie tersenyum acuh tak acuh. Tuan, Anda bercanda, bahkan belum setengah jam sejak saya pergi. Qiu Yuebai cemberut menusuk hatinya dengan jari-jari gioknya yang ramping melalui kerudung dan berkata dengan bangga. Tapi aku sangat merindukanmu. Saat dia bergerak riak-riak muncul di antara puncak-puncak salju suci. Ning Jie terbatuk ringan dan berkata dengan nada membantu. Murid juga merindukan guru. Setelah itu, dia mengeluarkan sup kurma merah dan lengkeng buatannya sendiri dan menyerahkannya kepada Qiu Yuebai Dao. Tuan, silakan cicipi ini resep rahasia unik dari kampung halamanku ini dapat mengisi kembali darah dan menyehatkan Qi ini sangat cocok untuk diminum Tuan pada periode hidupnya ini. Melihat sup yang mengepul mata Qiu Yuebai berkedip dan dia berkata dengan terkejut. Muridku, kamu sangat berbakti. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan memeluk Ning Jie di lengannya. Dalam sekejap, Ning Jie merasa bahwa hal terkeras di dunia bukan lagi baja. Bab 286, apakah pengkhianat itu bermain-main lagi? Keesokan harinya, Sekte Miaoyin. Chengyin Peak Arena Seni Bela. Dang dang. Dang. Lonceng panjang berbunyi di seluruh Gunung Qiyun yang juga mengumumkan bahwa acara akbar dunia kultivasi benua Tianyan kompetisi seni bela diri dunia telah resmi dimulai. Pada saat yang sama hari ini juga merupakan hari yang baik festival perahu naga. Perwakilan dari semua klan utama di benua Tianyan telah berbaris di luar arena seni bela diri. Dan setiap wajah orang memiliki ekspresi kegembiraan dan antusiasme yang sulit disembunyikan. Bagaimanapun, kompetisi seni bela diri dunia ini adalah acara akbar di dunia kultivasi di mana sekte-sekte bersaing untuk melihat siapa yang memiliki fondasi terkuat. Ada orang yang ingin mendapatkan peringkat. Mereka yang ingin belajar darinya dipersilakan. Ada juga yang ingin menonton keseruannya. Meskipun tujuannya berbeda, pemandangan yang hidup seperti itu tetap tentu saja, banyak orang yang hadir tidak benar-benar tahu bahwa klan penyihir akan datang kali ini, bukan karena Sekte Miaoyin tidak ingin memberitahu semua orang. Tetapi bahkan jika banyak perwakilan klan yang hadir mengetahuinya, itu tidak akan berguna dan hanya akan menyebabkan kepanikan di kalangan masyarakat. Alih-alih ini, akan lebih baik bagi semua orang untuk mengabdikan diri pada kompetisi seni bela diri dunia. Oleh karena itu, berita ini hanya diketahui oleh beberapa klan kuat yang mampu bersaing dengan klan penyihir. Ketika bel berbunyi, semua orang masuk. Semua orang adalah orang yang berstatus dan bereputasi. Dan mereka masuk dengan tertib. Mereka segera duduk di kursi masing-masing. Untungnya, arena seni bela diri Sekte Miaoyin cukup besar untuk menampung mereka semua dan masih ada kursi kosong. Dalam sekejap mata ada kerumunan besar orang dan bendera menutupi langit. Pemandangannya sangat megah. Pada saat yang sama, dari keempat sudut Sekte Miaoyin, 4 sinar cahaya ungu melesat ke langit dalam sekejap, dan pilar-pilar cahaya itu seolah menerangi seluruh langit menjadi ungu. 4 berkas cahaya menyatu pada satu titik di udara dan kemudian menyebar seperti ledakan kembang api. Segera setelah itu, lapisan gelombang lavender menyelimuti seluruh Sekte Miaoyin, seperti mangkuk giok terbalik di Gunung Qiyun, sangat sakral. Beberapa murid yang berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri dunia untuk pertama kalinya terkejut ketika melihat ini. Meskipun ini baru saja dimulai, para murid dari berbagai sekte besar yang akan mengambil bagian dalam kompetisi dan tokoh-tokoh penting yang akan memimpin kompetisi belum tiba, tetapi hanya melihat pemandangan ini saja sudah cukup untuk membuat tempat itu ramai dengan orang. Mengapa saya merasa kompetisi seni bela diri dunia ini lebih dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya? Pasti ada puluhan ribu orang yang datang, kan? Ingat, saya tidak sebanyak ini di masa lalu. Tidak bisakah kamu melihat siapa penyelenggara tahun ini? Itu adalah Sekte Miaoyin. Itu adalah sekte yang telah diwariskan selama puluhan juta tahun. Bagaimana mungkin itu tidak kuat? Selain itu, kali ini, setelah kompetisi bela diri dunia, juga akan ada pertemuan pembasmian penyihir. Dan ada lebih banyak klan yang datang daripada di masa lalu. Ya Tuhan, formasi ini terlihat begitu megah. Mungkinkah ini formasi Tiangang Ziwei yang legendaris? Sekte Miaoyin ternyata memiliki formasi kuno yang begitu kuat, memang pantas menjadi Sekte Miaoyin. Saat semua orang mendiskusikan hal ini, pramugara yang bertanggung jawab atas kompetisi bela diri dunia berkata dengan lantang. Silakan masukkan murid-murid Venue Disciples dari semua sekte yang berpartisipasi dalam kontes seni bela diri dunia. Begitu kata-kata itu jatuh, musik mulai diputar. Di luar arena seni bela diri, murid-murid yang menunggu dari berbagai sekte semua memiliki antisipasi di wajah mereka dan berjalan menuju arena dengan langkah mantap secara tertib. Saat setiap murid melangkah ke arena seni bela diri, diakon akan memperkenalkan mereka kepada semua orang. Orang yang berjalan ke arah kita sekarang adalah putra suci Saksin dari Sekte Futu Buddha. Di belakangnya ada Wang Qilin, putra suci Sekte Pedang Surgawi. Putra suci Sekte Kaosan Kuang Tai. Total ada 108 sekte yang berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri dunia ini. Saat ini 107 orang suci sudah berdiri tegak di lapangan seni bela diri menikmati tatapan dan sorak-sorai dari kerumunan. Putra suci sekte yang tersisa yang belum tiba membuat diaken yang bertanggung jawab atas pembacaan merasa sedikit malu. Mengapa semua orang sudah tiba tetapi putra suci dari Sekte Miaoyin saya belum tiba juga? Apakah Ning Shengzi masih tidur? Karena para murid yang akan ambil bagian dalam kompetisi belum tiba, proses kompetisi seni bela diri dunia terhenti dan tidak dapat dilanjutkan ke agenda berikutnya. Para pemimpin berbagai sekte yang menghadiri kompetisi juga terjebak di luar arena seni bela diri.
Tetapi mereka semua adalah rubah tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Bahkan jika mereka sedikit tidak puas di dalam hati, mereka tidak akan menunjukkannya. Bagaimanapun, Ning Jie adalah murid Qiyu Yuebai. Dan tidak seorang pun yang hadir ingin menyinggung Qiyu Yuebai. Melihat orang-orang di sekitarnya tertawa canggung, Qiyu Yuebai hanya bisa meminum sup kurma merah dan lengkeng di labu anggurnya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku hanya bergumam pada diriku sendiri. Di mana pengkhianat ini? Aku menyuruhnya pulang lebih awal tadi malam. Mungkinkah dia pergi bermain-main dengan adik perempuan juniorku lagi? Seharusnya aku membiarkannya tidur di tempatku. Jadi semua orang di tempat kejadian juga menemukan hal kemana putra suci Sekte Miaoyin pergi. Orang-orang yang tidak bisa mendapatkan jawaban mulai berspekulasi. Katakan padaku di hari sepenting ini, kemana putra suci Sekte Miaoyin pergi? Mengapa dia belum tiba? Mungkinkah dia takut panggung? Mana mungkin, ku dengar putra suci Sekte Miaoyin sangat tampan dan sangat populer di kalangan wanita. Ya. Ya, saya dengar dia pergi ke Sekte Hehuan sendirian, dan dengan kekuatannya sendiri, dia menyelesaikan ribuan tahun kebencian antara Sekte Hehuan dan Sekte Miaoyin. Tidakkah menurutmu itu aneh? Aku punya sedikit rumor di sini konon putra suci dari Sekte Miaoyin terlahir dengan tubuh suci benda itu bisa memutar roda kereta. Itu sebabnya dia menaklukkan para penyihir dari Sekte Hehuan itu. His memutar roda kereta ini terlalu kuat, heran. Bagaimana seorang pria biasa bisa keluar dari Sekte Hehuan hidup-hidup tanpa kemampuan ini? Mendengar cerita yang semakin keterlaluan ini, banyak murid perempuan yang bingung di tempat kejadian juga memiliki cahaya aneh di mata mereka. Apakah benar-benar ada pria aneh seperti itu di dunia ini? Saya sangat ingin mencoba ini. Para pembudidaya memiliki umur panjang dan telah melihat banyak hal jadi mereka lebih bersemangat untuk mencoba hal-hal baru. Tentu saja terdapat segala jenis burung di hutan besar hanya murid perempuan di tempat kejadian yang berpikir demikian namun ada juga murid laki-laki. Ning Jie tidak tahu orang seperti apa yang menargetkannya. Tepat pada saat ini dia keluar dari kuali kaisar manusia. Setelah kembali kemarin, dia mencoba mengintegrasikan esensi dan darah tuannya ke dalam pedang spiritual yang telah dia haluskan untuk tuannya. Meskipun prosesnya sangat panjang, untungnya pada akhirnya berhasil. Dia tahu bahwa hari ini adalah hari kompetisi seni bela diri nasional, jadi dia buru-buru menunggangi tongkatnya menuju puncak Chengin. Namun, saat melewati gerbang Gunung Sekte Miaoyin, dia tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya ada beberapa orang yang berdebat di depan gerbang. Dia melihat secara tidak sadar. Tetapi satu pandangan ini hampir membuatnya kehilangan keseimbangan dan jatuh dari udara. Karena dia melihat wanita dengan atasan putih dan rok lavender berdiri di depan gerbang gunung dengan busur panjang berwarna merah tua di punggungnya. Ning Jie terkejut. Wanita ini mengapa dia ada di sini? Bab 287 membunuh pria tidak setia Ning Jie. Dewi Gunung Suci. Ning Jie tahu betul akan hal itu. Sebagai salah satu tokoh utama wanita, Dewi Senshan berbeda dari tokoh utama wanita lainnya karena dia dapat dikatakan sebagai eksistensi yang sangat misterius. Legenda seperti itu beredar di benua Tianyan. Dikabarkan bahwa ada klan tersembunyi yang tinggal di pegunungan Tianshan di dunia ini. Bernama Klan Abadi. Orang-orang di Klan Abadi, seperti namanya, memiliki umur yang sangat panjang. Bahkan jika mereka bukan kultivator tetapi hanya orang biasa di klan, mereka dapat dengan mudah hidup selama ribuan tahun. Hal ini juga membangkitkan rasa ingin tahu banyak orang di luar, dan tak terhitung jumlahnya orang mencoba menemukan Tianshan dan menjelajahi rahasia suku abadi. Namun mereka yang mencoba menemukan gunung suci itu berakhir dengan sia-sia. Karena semua orang tanpa terkecuali tidak dapat menemukannya. Bahkan ada rumor bahwa gunung suci dan suku abadi hanyalah legenda fiktif dan tidak ada di dunia sama sekali. Namun sebagai Ning Jie yang mengetahui alur novel aslinya, dia secara alami memahami bahwa gunung suci legendaris ini dan suku abadi benar-benar ada. Tapi aku hanya tahu bahwa tidak mudah untuk masuk. Ini seperti banyak pria, mereka tahu lokasi pintu masuk di hati mereka, tetapi ketika mereka benar-benar ingin masuk, mereka sedikit rendah diri karena kurangnya pengalaman. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan misi membunuh seorang gadis untuk membuktikan kebenarannya di kehidupan sebelumnya, Ning Jie mengembara tanpa tujuan di pegunungan bersalju yang luas di benua utara selama lebih dari setahun. Tepat ketika dia hampir menyerah mencari, dia akhirnya melihat gunung suci itu. Gunung suci itu spiritual dan dapat melihat melalui pikiran terdalam orang jika hati seseorang dipenuhi dengan keinginan untuk menemukan gunung suci, dia tidak akan pernah menemukannya. Oleh karena itu, jika Anda ingin menemukan gunung suci, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melupakan gunung suci itu. Setelah memasuki gunung suci, Ning Jie merasa seperti telah memasuki surga para dewa di gunung suci menjalani kehidupan yang damai mandiri dan riang. Namun Ning Jie tidak melupakan tujuannya karena waktu santai seperti itu. Secara bertahap dia mengenal Dewi generasi ketujuh yang menjaga klan abadi Mu Qingsui yang juga merupakan salah satu pahlawan wanita. Mu Qingsui baik, sederhana, dan lembut. Setelah menghilangkan kewaspadaannya terhadap Ning Jie, dia mulai mengizinkan Ning Jie mendekatinya. Melakukan hal-hal bersamanya, dan menceritakan hal-hal menarik tentang dunia luar. Setelah menghabiskan waktu yang lama bersama, Mu Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh cinta pada Ning Jie. Meskipun mereka tidak pernah benar-benar mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya satu sama lain, tindakan mereka telah membuktikan segalanya. Mereka mendaki gunung bersama, berpegangan tangan dan berpelukan di puncak gunung. Mereka juga akan naik ke atap rumah kayu larut malam untuk melihat bintang-bintang dan bulan bersama-sama menikmati hari-hari indah dan panjang milik mereka.
Selama proses ini, Ning Jie juga belajar dari Mu Qingshui alasan sebenarnya keabadian klan abadi. Alasan mengapa mereka dapat hidup selamanya adalah karena ada mata air suci di Gunung Suci. Meminum air dari mata air suci sepanjang tahun dapat memperpanjang hidup mereka. Ini juga merupakan rahasia utama para dewa abadi. Mu Qingshui memberitahu Ning Jie rahasia ini sepenuhnya karena percaya pada Ning Jie. Pada saat yang sama, dia juga percaya bahwa Ning Jie pasti akan tinggal dan hidup selamanya bersamanya dan menjaga rahasia klan abadi bersama. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah tepat ketika dia berpikir dia bisa tinggal bersama Ning Jie selama sisa hidupnya, Ning Jie meninggalkan Gunung Suci tanpa mengucapkan selamat tinggal. Tidak hanya itu, Ning Jie juga meninggalkan surat yang mengungkapkan keengganan dan ketidakberdayaannya terhadap Mu Qingshui. Akhirnya, setelah perjuangan psikologis yang berat, Mu Qingshui membuat keputusan yang bertentangan dengan leluhurnya, yaitu melepaskan identitasnya sebagai dewi dan kesempatan untuk hidup abadi dengan berani keluar dari Gunung Suci, mencari Ning Jie dan mengejar cinta yang menjadi miliknya. Tapi dia masih terlalu baik. Ketika dia menemukan tempat tinggal yang Ning Jie sebutkan, dia menyadari bahwa Ning Jie telah berbohong padanya. Ning Jie tidak pernah kembali ke kota Siling. Lalu kemana dia pergi? Mengapa dia berbohong padanya dalam surat yang ditinggalkannya? Mu Qingshui patah hati dan mencari Ning Jie tanpa tujuan di dunia ini, namun dunia ini sangat besar sehingga mencoba mencari seseorang tanpa tujuan seperti mencari jarum di tumpukan jerami.